Halo semuanya, ketemu lagi di Surya Satya Elektrik. Thank you banget sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita Surya Satya Elektrik. Jumpa lagi di Surya Satya Elektrik. Hari ini kita akan memberikan tips mengenai pembagian MCB di rumah kita. Berapa ampere dan apa caranya bagaimana. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mengikuti review dan juga tips-tips dari Surya Satya Elektrik. Oke, hari ini kita akan memberikan tips bagaimana menentukan jumlah MCB yang akan dipakai untuk listrik di rumah kita ya. Kita bicara simpelnya, mulai dasarnya adalah bagaimana menghitung kapasitas daripada sebuah MCB. Kita ambil contoh ya, itu ada MCB mulai dari 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere. Nah, ampere-ampere ini menyatakan kapasitas ampernya dari sebuah MCB. Terus bagaimana Kak ini menghitung buat dari kapasitas MCB tersebut? Kita ambil contoh 2 ampere. Listrik standar di Indonesia adalah voltase 220 volt. Jadi 2 ampere ini dikalikan dengan listrik 220 volt akan muncul kapasitas dari MCB tersebut 440 watt. Nah, itu kapasitas satu MCB jadi 440 watt. Demikian juga selanjutnya 4 ampere tinggal dikalikan dengan 220 volt untuk mengetahui kapasitas dari satu MCB tersebut. Nah, berikutnya adalah bagaimana pembagiannya untuk rumah. Pada dasarnya sesuai dengan pengalaman yang kita miliki, MCB itu harus dibagi sesuai dengan ruangan. Apa yang saya bicara ruangan? Ruangan contohnya adalah ruangan kamar, kamar tidur, ruangan untuk tamu, ruang dapur, dan juga ruangan yang ada di bagian luar, bagian taman. Nah, pembagiannya bagaimana? Setiap satu ruangan, contoh kita ambil ruang kamar, itu MCB-nya 1, langsung ditarik ke pusat 1. Jadi kalau ada satu rumah, contoh dia ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 dapur, ini kita bicara rumah 1 lantai ya. Terus ada bagian luar taman, termasuk lampu teras dan lain-lainnya. Itu berarti ada pembagian 6 MCB. Nah, jadi yang dimaksud adalah baik lampu atau AC atau stop kontak yang ada di satu ruangan tersebut itu ikut ke 1 MCB. Tujuannya kenapa kita bagi demikian? Itu tujuannya adalah supaya kapasitas daripada kabel tersebut sesuai dengan apa yang dibagikan. Jadi umpamanya kita pakai kabel yang 2,5 mili. Nah, supaya umur kabel menjadi panjang dan kabel tidak mudah panas karena kapasitasnya sudah kita batasi per ruangan. Kedua, supaya kalau terjadi konslet terhadap salah satu ruangan, kita bisa langsung tahu, oh ini konsletnya di ruangan A, ruangan kamar tidur 1, atau di dapur di mana. Jadi tidak mengganggu kegiatan atau lampu-lampu di ruangan lainnya atau pemakaian alat listrik di ruangan lainnya. Jadi lebih safe. Jadi contoh, kalau yang konslet bagian luar, nah otomatis kan bagian luar screeningnya dia turun karena terjadi konslet atau arus pendek pada listrik. Itu tidak akan mengganggu aktivitasnya di dalam. Nah, kalau tadi MCB-nya kita jadikan 1, pokoknya satu rumah dibagi 2, hanya lampu dan stop kontak. Kalau terjadi konslet, itu satu ruangan sudah mati semua. Satu rumah sudah mati semua dan kita tidak bisa menggunakan dengan efektif untuk listrik yang perlu kita pakai pada malam hari. Nah, tahapan berikutnya adalah pemilihan MCB-nya dan juga rumah MCB-nya ya. Yang kita bicara rumah MCB ini adalah ini ya, box MCB. Nah,
Ini macam-macam ya, ada 4 grup yang artinya dia mampu diisi oleh 4 biji MCB. Ini ada yang 8 grup, 12 grup. Nah, itu kembali lagi berapa grup yang harus kita pakai, kembali lagi sesuai dengan ruangan yang kita bagi-bagi yang tadi saya sudah jelaskan di bagian pertama. Nah, MCB sendiri itu ada 2 macam ya, ada 3 macam sebetulnya. Ini namanya satu pas, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dia maksudnya satu baris. Yang saya pegang di tangan kiri saya ini adalah yang 3 fas. Apa bedanya? Listrik itu ada 2 ya. Kalau di Indonesia ada yang 1 fas, ada 3 fas. 3 fas ini biasanya dipakai untuk industri ya. Kalau yang ini biasanya dipakai untuk di rumah tangga. Ini untuk pembagian per line-nya. Ini juga untuk pembagian, tapi untuk biasanya untuk motor-motor atau mesin-mesin yang besar yang listriknya di atas 220 volt. Contoh 380 volt. Kita juga kenalkan ini ya, namanya bus bar ya. Bus bar ini juga ada 2 macam. Ada yang 1 fas yang seperti ini, ada yang panjang 1 meter, ada yang pendek seperti ini hanya 12 volt. Apa fungsinya? Biasanya kalau ya zaman dahulu, kalau untuk menyambung dari satu MCB ke satu MCB lainnya, ini kita bicara plusnya ya. Kalau di sini ada plus minus. Ini kita bicara tentang plusnya. Biasanya kita pakai kabel ya, kabel ditekuk. Tetapi kan menjadi kurang aman. Nah, dan juga kurang cantik. Dengan adanya ini bisa menjadi lebih rapi pemasangannya dan lebih aman. Jangan lupa juga ya, kita ingatkan untuk teman-teman, jangan diperhatikan hanya bagian plusnya saja ya. Nah, bagian minusnya juga harus diperhatikan ya. Anda bisa lihat ini MCB Schneider, dia kelebihannya dalam ini sudah ada penggigit untuk MCB-nya ya. Terus ini fungsinya apa ini? Terminal kok ada di atas dan di bawah. Ini adalah untuk menyambung nolnya. Jadi biasanya nol dijadikan 1 di kayak diisolasi gitu, itu kurang aman. Makanya kalau Anda beli MCB yang branded seperti Schneider ini, dia sudah ada terminal kuningannya. Nah, terminal yang bawah ini adalah untuk groundingnya ya, grounding dalam rumah supaya tidak mudah kena strum. Nah, bentuk-bentuk box MCB ini ada macam-macam ya. Ada yang ini namanya inbo, yang dimaksud inbo adalah ditanam di dalam tembok. Bentuk kedua adalah yang bentuk outbow. Outbow artinya dia muncul di tembok tanpa melubangi tembok atau menambah lagi. Jadi ini langsung ditempel aja ada. Nah, untuk demi keamanan setiap kali pemasangan MCB, tolong dipastikan bahwa skrup-skrup ini harus kencang ya, harus kencang supaya aman dan menjauhkan kita dari konslet. Barang-barang yang kita sudah review dan jelaskan bisa dibeli di Surya Sakti Elektrik, Jalan Baliwerti nomor 119 Kavling 3 Surabaya, atau bisa juga melalui WhatsApp dan kita bisa kirim untuk ke seluruh Indonesia. Barang-barang yang sudah kita review ya, itu kita pegang barang-barang MCB terutama merek Schneider, Nikon, Hager, ABB, Merin Gerin. Kalau untuk boxnya sendiri kita ada Nikon, kita juga ada Hager, kita ada Legrand, juga ada Presto, Masco, macam-macam ya. Jadi juga untuk bus barnya juga macam-macam. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat review dan juga tips hari ini. Terima kasih, bye-bye, salam sehat selalu.
Beli sekarang juga kebutuhan MCB kalian di Surya Satya Elektrik Jalan Baliwerti nomor 119 Kavling 3 Surabaya atau order melalui WhatsApp berikut ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe channel kita Surya Satya Elektrik untuk review lampu hias dan tips-tips mengenai alat listrik terbaru dari kami. Thank you sudah nonton dan sampai jumpa kembali di video-video kita berikutnya. Bye-bye!